Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmadani, NIM 2010274, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Di sini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 juga biasa disebut dengan cyber physical system. Konsep industri 4.0 pertama kali digunakan di publik pada tahun 2011 pada pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman. Konsep penerapan revolusi industri 4.0 ini berpusat pada otomatisasi, dibantu dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya ini bisa berkurang atau sedikit menggunakan tenaga manusia, jadi lebih ke arah menggunakan mesin-mesin gitu. Dalam revolusi industri 4.0 ini ada 5 teknologi menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang pertama Internet of Things, yang kedua Big Data, yang ketiga Artificial Intelligence, yang keempat Cloud Computing, yang kelima Additive Manufacturing. Yang pertama, Internet of Things atau IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan sistem digital dalam satu keterhubungan. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia itu Goes, atau IoT untuk bike sharing. Yang kedua, Evisery, atau IoT pemberian pakan ikan otomatis. Yang ketiga, Clue, atau IoT untuk Smart City. Yang terakhir yaitu Hera, atau biasa disebut dengan IoT untuk pangan dan pertanian. Yang kedua, Big Data. Big Data itu istilahnya yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun nggak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, tetapi apa yang dilakukan organisasi terhadap data yang penting. Yang ketiga, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Artificial Intelligence ini bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Yang keempat, Cloud Computing. Cloud Computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi server melalui internet. Contohnya hosting. Ada 3 jenis model layanan dari Cloud Computing. Yang pertama, Cloud Software as a Service. Yang kedua, Cloud Platform as a Service. Yang ketiga, Infrastructure as a Service. Yang kelima, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin percetakan 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar di desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Ada beberapa perbedaan di antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, kalau di revolusi industri 1.0 itu sebuah revolusi yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Pada revolusi industri 1.0 ini, mesin uap digunakan sebagai alat produksi dengan mengandalkan tenaga otot manusia, hewan, air, dan angin. Yang kedua, revolusi industri 2.0, penggunaan mesin dengan mengandalkan tenaga otot manusia, hewan, air, dan angin sudah perlahan banyak diganti dengan menggunakan tenaga uap dan tenaga listrik. Di revolusi industri 3.0, di mana revolusi 1.0 dan 2.0 tidak digunakan lagi dan mulai diganti oleh penemuan mesin yang lebih canggih yang dapat bergerak dan berpikir otomatis seperti manusia, seperti komputer dan robot. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 yang tadi itu mesin-mesin canggih seperti robot dan komputer menjadi dasarnya, yang mana tenaga kerja manusia digantikan oleh robot
Dan maka daripada revolusi ini, lapangan pekerjaan bagi manusia sangat susah didapatkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.